الحمد لله الذي سهل لعباده الصيام والقيام ويسر. نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر، ونشكره على فضله وإحسانه، وحق له أن يشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربنا تفرد بالخلق والتدبير، وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صام وقام وصلى وزكى وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر، وعلى أصحابه الذي سبقوا إلى الخيرات فنعم الصحب والمعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، كل ما صام صائم وأفطر. الله أكبر، كلما لاح صباح عيد وأصفر. الله أكبر، كلما لاح برق وأنور. الله أكبر، كلما أرعد سحاب وأمطر. الله أكبر، 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 الله أكبر. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan bersyukurlah atas limpahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan kebahagiaan bagi kaum muslimin hampir di seluruh pelosok negeri ini, negeri kita yang tercinta. Ma'asyiral muslimin, hari ini merupakan hari yang sangat mulia, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi kita kaum muslimin untuk berbuka di siang hari, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita di madrasah rabbaniyah, mendidik kita di sebuah sekolahan, sehingga kita dikeluarkan dari sekolahan ini dengan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini tanggal 1 Syawal mengharamkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Bagi siapa saja yang berpuasa pada hari ini maka dia berdosa. Betapa beruntungnya orang-orang yang berpuasa dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan kebahagiaan ini, kebahagiaan kaum muslimin, merupakan salah satu janji dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi. Yang pertama adalah kebahagiaannya ketika dia berbuka, baik itu berbuka setiap harinya ataupun berbuka setelah 1 bulan penuh. Kita menahan diri, kita tidak makan dan tidak minum dari pagi hingga matahari tenggelam. Wa farhatun inda laqiya rabbahu. Dan kebahagiaan yang lainnya adalah ketika seorang mukmin menemui Rabbnya, dia bahagia dengan pahala yang dijanjikan. Yang pahala puasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya.
kullu amalin libni Adam illa siyam. Semua amalan itu milik anak Adam kecuali puasa, wa ana ajzi bi, dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala puasa. Untuk itu kita kaum muslimin berbahagia dengan kita sudah menyempurnakan 1 bulan puasa. Dan kebahagiaan ini merupakan salah satu bentuk loyalitas kita sebagai seorang mukmin. Kita harus berbangga dengan hari Aid ini. Kita menampakkan kebahagiaan kita. Di antara sunnahnya kita ketika berjalan ke tempat salat Aid, kita diperintahkan ketika berangkat melalui jalan yang satu dan pulang dari jalan yang lainnya, agar kita menampakkan syiar, kita menampakkan kebahagiaan kita. Dan termasuk hal yang diperbolehkan untuk menampakkan kebahagiaan kita di bulan Aid ini adalah kita mendengarkan nasyid atau kita bernasyid. Kita mendengarkan anasyid atau melakukan nasyid ketika bulan Aid, ketika hari Aid, itu diperbolehkan oleh agama Islam ini. Sebagaimana dalam hadis ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan di sisinya ada 2 jariyatan, ada 2 budak kecil, wanita yang sedang bernyanyi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Amizmarus syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah alat musiknya syaitan atau alat azannya syaitan ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan Abu Bakar yang melarang anaknya yaitu Aisyah radhiyallahu anha sedang menikmati nyanyian-nyanyian dari anak-anak tersebut, dan itu adalah hari Aid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari besarnya. Wa hadza 'iduna, dan inilah hari Aid kita. Dan kita diperbolehkan untuk menampakkan kebahagiaan kita di antaranya dengan menggunakan nasyid-nasyid tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, kita bahagia dengan usainya bulan Ramadan. Kita telah menyempurnakan puasa selama 1 bulan penuh. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang dipenuhi dengan aroma-aroma ibadah, dari salatnya, qiyamul lailnya, tilawatul Quran, sedekah, zikir, dan amalan-amalan yang lainnya. Mungkin sekarang kita, dalam diri kita muncul sebuah pertanyaan, apa yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini? Apakah kita sudah mendapatkan predikat muttaqin seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun? Apakah kita sudah berhasil menjadi orang yang penyabar, di mana ketika kita berpuasa kita menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita? Sudahkah kita mampu menahan syahwat dan menundukkannya? Mungkin ketika kita di siang bulan Ramadan, kita diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati istri kita, kita bisa menahannya. Apakah setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita ketika diperintahkan untuk menundukkan syahwat kita, menahan syahwat kita, apakah kita masih mampu? Sudahkah kita meninggalkan kebiasaan buruk kita, adatus sayyi'ah, akhlak-akhlak yang kurang terpuji? Pertanyaan yang demikian adalah wajar bagi seorang mukmin hakiki, seorang yang memiliki keimanan yang benar, karena hal itulah yang dirasakan oleh para salafus saleh, oleh orang-orang terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Padahal mereka adalah orang-orang yang kita tahu memiliki jiwa yang bersih,
Mereka sudah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang mereka mengeluarkan atau mendatangi apa yang telah mereka datangi, dan hati mereka merasakan ketakutan. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qalat radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Aisyah bertanya tentang ayat tadi, dan mereka yang mendatangi apa yang mereka datangi dan hati mereka merasa takut. Huwallazi yasrik wa yazni wa yashrabul khamr wa yakhafullah. Apakah ayat tadi berkenaan dengan orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang meminum khamr dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala la ya ibnat as-siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wahai putri as-siddiq Abu Bakar, lakinnahumul ladzina yusallun. Akan tetapi ayat tersebut membicarakan orang-orang yang mereka salat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, dan mereka takut amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para salaf, mereka 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal siyamana. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, ibadah kami, salat malam kami. Selama 6 bulan mereka berdoa agar Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya mereka berdoa agar disampaikan kepada Ramadan yang berikutnya. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, di antara tanda diterimanya puasa atau Ramadan seseorang, yang pertama adalah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan yang lainnya, mampu meninggalkan kemaksiatan, sehingga seorang hamba tetap bersemangat menjaga amalan, salatnya, qiyamul lailnya, terlebih witir. Witir ini perkara yang sangat penting. Minimal kalau kita tidak mampu melaksanakan 11 rakaat, lakukanlah 3 rakaat. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku 3 perkara. La atrukuhunna abada. Aku tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Di antaranya adalah wa an utira qabla an anam. Dan aku diperintahkan untuk melaksanakan witir sebelum aku tidur. Jadi barang siapa yang tidak mampu bangun sebelum subuh, boleh melakukan witir setelah melaksanakan salat sunnah ba'diyah isya. Daripada dia tidak mendapatkan salat witir, lebih baik dia salat witir di awal malam. Dia tetap menjaga Al-Quran, menjaga qiraatul Quran, menjaga salatnya. Selain tadi salat witir, salat wajibnya harus dijaga. Ketika seseorang keluar dari Ramadan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga salat wajibnya. Ini merupakan salah satu tanda bahwasanya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, "Man 'amila ta'atan min ta'at wa faragha minhu wa faragha minha." Barang siapa yang melakukan perbuatan dari amalan ketaatan kemudian selesai darinya, fa 'alamatu qabuliha an yasilaha bi ta'atin ukhra. Alamat tanda amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia setelahnya akan menyambung dengan amalan-amalan yang lainnya. Wa alamatu raddiha, dan tanda ditolaknya amalan seorang hamba, an yu'qiba tilka ta'ah bi maksiyah. Dia akan melaksanakan setelah ketaatan tersebut kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ahsanal hasanah ba'da sayyi'ah tamhuha. Betapa indahnya kebaikan setelah amalan buruk yang akan menghapuskan amalan buruk tersebut. Wa akbahas sayyi'ah, dan seburuk-buruk keburukan adalah seorang yang melaksanakan kebaikan setelahnya melaksanakan keburukan, sehingga amalan baik tadi terhapuskan dengan dosa yang ia lakukan. Kemudian alamat yang kedua adalah istiqamah.
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah kemudian mereka istiqamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepadanya malaikat nanti ketika sakratul maut dan memberikan kabar gembira. Kemudian tanda yang lain adalah diberikan taufik seorang hamba untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena amalan diikuti dengan amalan yang semisalnya, itu salah satu tanda dari diterimanya amalan seorang hamba. Dan barang siapa yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh, sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan di antara tanda yang lainnya tercermin dari akhlaknya. Setelah keluar dari gemblengan, dari pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala selama 1 bulan, dia keluar dengan membawa akhlak yang sudah digembleng selama bulan Ramadan, sehingga dia memiliki akhlak yang baik. Qala ba'du salaf, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang mendapatkan ada buahnya, buah amalan secara konstan, setelahnya langsung kontan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan buah setelah melakukan amalan tersebut, maka itu menunjukkan bahwasanya amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Akan tetapi, walaupun 6 hari dalam bulan Syawal ini merupakan sunnah, ada di sana hal yang perlu diperhatikan. Terutama kita memiliki adat, kita biasa di hari pertama sampai hari ke-7 kita bersilaturahmi, kita saling mengunjungi. Di sana kita biasanya diperintahkan untuk makan hidangan yang telah dihidangkan oleh sahibul bait. Maka lebih afdal bagi kita untuk menundanya sampai kita selesai silaturahmi. Setelah itu baru kita melaksanakan puasa yang 6 hari. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, afdalul a'mal idkhalus sururi 'alal mu'min. Termasuk amalan yang paling afdal adalah memberikan kebahagiaan pada seorang mukmin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi merupakan amalan yang paling afdal atau termasuk amalan yang memiliki pahala yang sangat besar, sebagaimana dalam hadis Jubair ibn Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Untuk itu, pada momen ini, lebaran ini, banyak dari keluarga yang berkumpul, silahkan kita lakukan untuk silaturahim agar kita mendapatkan fadilah ini. Dan fadilah dari silaturahim sangat banyak di Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Wa ya ma'syaran nisa, nasihat ini saya khususkan untuk para wanita. Kalian telah menyelesaikan 1 bulan puasa, dan ini merupakan salah satu syarat agar seorang wanita bisa memasuki surga dari pintu mana saja yang ia inginkan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibni Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita sudah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya, qila laha, dikatakan kepada mereka, udkhilil jannah min ayyi babin jannah syi'ti, masuklah kalian dari pintu surga yang kalian inginkan, tinggal kalian menyempurnakan salat kalian. Terutama ibu-ibu, ketika datang masa haid atau datang waktu salat, segeralah untuk melaksanakan salat, menunaikan salat. Takutnya sebentar lagi datang masa haid sehingga akan tertunda sampai selesai haidnya. Walaupun waktunya luas, akan tetapi afdalul a'mal atau afdalus salat atau ayyul a'mali afdal, qala as-salatu ala waqtiha.
Salat mana yang paling afdal ya Rasulullah? Salat fi awwali waktiha, pada awal waktunya. Jadi untuk para ibu-ibu, ketika datang azan, bersegeralah bersuci melaksanakan salat. Karena ini syarat yang kedua agar kalian bisa masuk ke surga dengan dikatakan masuklah dari pintu yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga, syarat kalian mendapatkan fadilah tersebut, taatlah pada suami. Selama perkara ma'ruf, selama perkaranya masih diperbolehkan dalam batasan syariat, maka taatlah kepada suami. Apalagi kalau yang diperintahkan oleh suami tersebut adalah perkara yang bernilai ibadah. Walaupun ini sangat berat, akan tetapi pahalanya mendapatkan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, masuklah dari pintu surga yang kalian inginkan. Kemudian nasihat yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Uritun narat fa idza athara ahliha nisa." Aku diperlihatkan neraka, dan yang paling banyak yang memasuki neraka adalah para wanita. Qila ayakfurna billah. Dikatakan kenapa? Apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala yakfurna al-ashir. Mereka ini, para wanita ini banyak kufur, tidak mau mensyukuri al-ashir dalam bermuamalah dengan suaminya. Ketika suaminya sudah mengeluarkan tenaganya, bekerja semaksimal mungkin, meluangkan tenaga pikiran untuk memberikan nafkah, memberikan kebaikan kepada istrinya. Ketika suaminya melakukan perbuatan atau salah, istri tersebut mengatakan, "Aku tidak pernah melihat darimu sebuah kebaikan. Kamu tidak memberikan apa-apa kepada." Ini salah satu sebab wanita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wanita harus menjaga diri lebih banyak ketika hakikatnya wanita di rumah, akan tetapi ketika keluar menggunakan pakaian yang syar'i. Zaman ini lebih ditekankan lagi karena di dalam rumah bisa jadi seorang pamer aurat. Bagi wanita haruslah dia menjaga auratnya, baik itu keluar rumah ya, atau di dalam, atau ketika harus memiliki akhlak dan adab ketika dia bermedia sosial. Nah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman 'adidah wa asminatin madidah waj'alna mimman tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu waj'al 'idana sa'idan wa 'amalana salihan rashida. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala taj'al min fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala marhuma. Allahumma waffiqna li silatil arham wal ihsan ila al ahli wal ahbab. Allahumma waktub ala yadina idkhalis surur ala qulubil khalqik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la mahruman illa a'taitah wa la musafiran ila ahlihi illa saliman ghaniman radatahu. Allahumma taqabbal minna as-siyam. Allahumma taqabbal minna as-siyam wal qiyam wa qira'atul Qur'an wa kullu 'amalin salih qaddamnah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.